Shalom teman-teman, jumpa lagi di ibadah Sekolah Minggu Gemim Bukit Hermon Malalayang. Ada sukacita, dahsyat, luar biasa, yes, puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati. Puji syukur kepada Tuhan Yesus yang boleh menyertai torang semua. Untuk itu saya mengajak, marilah torang sama-sama beribadah kepada Tuhan Yesus. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semua yang mengajak kepada kita, dan memuji nama Tuhan yang esa. Memuji nama Tuhan yang esa. Teman-teman, kita akan buka ibadah ini dengan doa. Semua ambil sikap berdoa dan doa akan dipimpin oleh Tanci Yoko Panambunan Mawei. Adik-adik yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepadamu di pagi hari ini bersama adik-adik di rumah maupun di gereja. Tuhan tolonglah kami, berkati kami Tuhan, pimpin kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus dalam ibadah ini, agar supaya boleh jadi hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Daki gunung yang tinggi, turun lomba yang dalam, melintasi padang hijau terbentang, Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, selam dalam samudra, dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Hingga kau ada, di kiri kau ada,
Teman-teman, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Encik Marlina Rombon. Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih banyak ya Tuhan, hanya karena kasih karunia-Mu kami boleh ada hari ini sebagaimana kami ada, dalam keadaan apapun kami ya Tuhan, kami yakin dan percaya penyertaan-Mu selalu beserta dengan kami semua. Terima kasih banyak ya Tuhan, pada pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan lagi kebenaran firman-Mu. Pimpin tuntun kami ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu agar kami boleh mengerti maksud dari kebenaran firman-Mu itu. Inilah doa kami ya Tuhan, mohon ampun akan setiap kesalahan yang seringkali kami perbuat melawan kehendak Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami bawa doa ini dengan penuh ungkapan syukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Tawarik 10 ayat 1 sampai 2 Tawarik 11 ayat 4. 2 Tawarik 10 ayat 1 sampai 2 Tawarik 11 ayat 4. Dengan judul perikop pembacaan, pecahnya kerajaan itu. Kemudian Rehabeam pergi ke Sikem, sebab seluruh Israel telah datang ke Sikem untuk menobatkan dia menjadi raja. Segera sesudah hal itu kedengaran kepada Yerobeam bin Nebat, ia ada di Mesir, sebab ia melarikan diri ke sana dari hadapan Raja Salomo. Maka kembalilah ia dari Mesir. Orang menyuruh memanggil dia. Lalu datanglah Yerobeam dengan seluruh orang Israel dan berkata kepada Rehabeam, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hambamu. Tetapi ia menjawab mereka, datanglah kembali kepada Kulusa. Lalu pergilah rakyat itu. Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya, katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Mereka berkata kepadanya, jika engkau mau berlaku ramah terhadap rakyat itu, mau menyenangkan mereka dan mengatakan kata-kata yang baik kepada mereka, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Katanya kepada mereka, apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu? Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Lusanya datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabeam, seperti yang dikatakan raja. Kembalilah kepada Kulusa. Raja Rehabeam menjawab mereka dengan keras. Ia telah mengabaikan nasihat para tua-tua. Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda, ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambahkannya. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Jadi, raja tidak mendengarkan permintaan rakyat, sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Allah
supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya dengan perantaran Ahia orang Silo kepada Yerobeam bin Nebat. Setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka, maka rakyat menjawab raja, "Bagian apakah kita dapat daripada Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Masing-masing ke kemahmu, hai orang Israel. Uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud." Maka pergilah seluruh orang Israel ke kemahnya, sehingga Rehabeam menjadi raja hanya atas orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda. Kemudian Raja Rehabeam mengutus Hadoram yang menjadi kepala Rodi, tetapi orang-orang Israel melotari dia dengan batu sehingga mati. Bahkan Raja Rehabeam hampir-hampir tidak dapat menaiki keretanya untuk melarikan diri ke Yerusalem. Demikianlah mulanya orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. Ketika Rehabeam datang ke Yerusalem, ia mengumpulkan kaum Yehuda dan Benyamin 180.000 teruna yang sanggup berperang untuk memerangi orang Israel dengan maksud mengembalikan kerajaan itu kepadanya. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Semaya abdi Allah demikian. Katakanlah kepada Rehabeam anak Salomo raja Yehuda dan kepada segenap orang Israel di Yehuda dan di Benyamin demikian. Beginilah firman Tuhan, janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang melawan saudara-saudaramu. Pulanglah masing-masing ke rumahnya, sebab akulah yang menyebabkan hal ini terjadi. Maka mereka mendengarkan firman Tuhan dan pulang dengan tidak pergi menyerang Yerobeam. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Mari sekarang kita saksikan video berikut ini. Rehabeam pergi ke Sikem, sebab seluruh Israel telah datang ke Sikem untuk menobatkan dia menjadi raja. Segera sesudah hal itu kedengaran kepada Yerobeam bin Nebat. Ia ada di Mesir, sebab ia melarikan diri ke sana dari hadapan Raja Salomo. Maka kembalilah ia dari Mesir. Orang menyuruh memanggil dia. Lalu datanglah Yerobeam dengan seluruh orang Israel dan berkata kepada Rehabeam, "Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami. Maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu, dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hamba-Mu." Tetapi ia menjawab mereka, "Datanglah kembali kepadaku lusa." Lalu pergilah rakyat itu. Sesudah itu, Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Katanya, "Apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu?" Mereka bertanya kepadanya, "Jika engkau mau berlaku ramah terhadap rakyat itu, mau menyenangkan mereka dan mengatakan kata-kata yang baik kepada mereka, maka mereka menjadi hamba-hamba-Mu sepanjang waktu." Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Katanya kepada mereka, "Apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, 'Ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu'?" Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, "Beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, 'Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan pada kami.' Beginilah harus kau katakan kepada mereka, 'Kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat.
tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Lusanya, datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabeam, seperti yang dikatakan raja. Kembalilah kepadaku lusa. Raja Rehabeam menjawab mereka dengan keras. Ia telah mengabaikan nasihat para tua-tua. Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda. Ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambahnya. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Jadi raja tidak mendengarkan permintaan rakyat, sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Allah, supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya dengan perantaraan Ahia orang Silo kepada Yerobeam bin Nebat. Setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka, maka rakyat menjawab raja, "Bagian apakah kita dapat daripada Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Masing-masing ke kemahmu, hai orang Israel. Uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud." Maka pergilah seluruh orang Israel ke kemahnya, sehingga Rehabeam menjadi raja hanya atas orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda. Kemudian Raja Rehabeam mengutus Hadoram yang menjadi kepala Rodi. Tetapi orang-orang Israel melontari dia dengan batu sehingga mati. Bahkan Raja Rehabeam hampir-hampir tidak dapat menaiki keretanya untuk melarikan diri ke Yerusalem. Demikianlah mulanya orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. Ketika Rehabeam datang ke Yerusalem, ia mengumpulkan kaum Yehuda dan Benyamin, 180.000 teruna yang sanggup berperang untuk memerangi orang Israel, dengan maksud mengembalikan kerajaan itu kepadanya. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Semaya abdi Allah. Demikian, "Katakanlah kepada Rehabeam, anak Salomo, raja Yehuda, dan kepada segenap orang Israel di Yehuda dan di Benyamin, demikian. Beginilah firman Tuhan. Janganlah kamu maju, dan janganlah kamu berperang melawan saudara-saudaramu. Pulanglah masing-masing ke rumahnya, sebab akulah yang menyebabkan hal ini terjadi." Maka mereka mendengarkan firman Tuhan dan pulang dengan tidak pergi menyerang Yerobeam. Shalom, damai di hati, shalom. Adik, apa kabarnya hari ini? Dahsyat? Luar biasa? Yes, puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati. Puji Tuhan, hari ini Tuhan masih pertemukan kita untuk beribadah anak sekolah minggu di pagi hari ini. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini orang mendengar firman Tuhan yang terdapat dalam Imamat 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-19 hingga Imamat 11 dengan judul Pecahnya Kerajaan Itu. Adik-adik mungkin bertanya, kerajaan apa yang pecah? Pecah maksudnya terbagi menjadi dua. Enci mau bercerita tentang seorang raja yang angkuh, sombong, tidak mau mendengarkan nasihat orang lain. Raja itu bernama Raja Rehabeam. Adik-adik, Raja Rehabeam ini adalah anak dari Raja Salomo dan cucu dari Raja Daud. Adik-adik pasti sudah pernah mendengar cerita tentang Raja Daud dan Raja Salomo. Mereka adalah
penguasa bangsa Israel, raja di Israel. Nah, ketika Raja Salomo meninggal, maka dia digantikan oleh anaknya yang bernama Raja Rehabeam. Suatu ketika, rakyat atau bangsa Israel, beberapa orang yang dipimpin oleh seorang bernama Yerobeam, datang menghadap Raja Rehabeam saat itu. Mereka meminta kepada raja agar raja berbuat baik terhadap rakyat, agar raja tidak berbuat semena-mena ataupun menindas rakyatnya. Kemudian raja berkata kepada orang-orang Israel yang datang menghadap raja bahwa dia akan mempertimbangkan keputusannya tersebut. Nah, adik-adik, kemudian Raja Rehabeam meminta nasihat kepada para tua-tua di kerajaan Israel. Mereka memberikan nasihat itu, yaitu agar Raja Rehabeam berlaku adil dan tidak semena-mena terhadap rakyat, agar rakyat juga akan terus mendukung Raja Rehabeam. Namun ternyata Raja Rehabeam dia justru berlaku congkak, dia justru berlaku sombong, dia tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh para tua-tua kerajaan. Dia justru pergi bertanya juga, meminta nasihat kepada orang-orang yang lebih muda, yang ternyata nasihat mereka adalah nasihat yang salah. Adik-adik, atas keputusan raja yang salah, akhirnya rakyat menolak. Rakyat justru memberontak terhadap Raja Rehabeam. Akhirnya kerajaan Israel terpecah menjadi dua, kerajaan selatan dan kerajaan utara. Itulah awal mula mengapa kerajaan Israel menjadi terpecah, karena akibat dari Raja Rehabeam yang tidak mendengarkan nasihat dari tua-tua. Raja Rehabeam tidak mendengarkan juga dan tidak memohon penyertaan Tuhan. Makanya Raja Rehabeam mengambil keputusan yang salah. Adik-adik, firman Tuhan di hari ini mengingatkan kita bahwa pertama, kita tidak boleh bersikap angkuh atau sombong, tapi justru kita harus bersikap rendah hati. Kita meneladani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang penuh dengan kerendahan hati, selalu mendengarkan nasihat dari Bapaknya. Begitupun juga dengan kita, adik-adik. Kita juga tentunya harus mendengarkan nasihat dari orang tua kita. Dan yang kedua, tentunya kita harus selalu taat beribadah kepada Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan terlebih dahulu agar Tuhan menganugerahkan kita hikmat untuk mengambil keputusan, mendengarkan nasihat yang baik dan menghiraukan nasihat yang buruk. Demikianlah perenungan kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ayat hafalan untuk minggu yang berjalan ini terdapat dalam 1 Petrus 5 ayat 5c. 1 Petrus 5 ayat 5c. Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. 1 Petrus 5 ayat 5c. Nah teman-teman, sekarang mari kita saksikan video ayat hafalan yang dikirim pada minggu yang lalu. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda dan Naftali, Gad, Asher, Isakar, Zebulon, Dina, Yusuf, Benyamin.
Kejadian 22 ayat 18. Oleh keturunan mula, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kejadian 22 ayat 18. Kejadian 22 ayat 18. Oleh keturunan mula, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kejadian 22 ayat 18. Oleh keturunan mula, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kejadian 22 ayat 18. Oleh keturunan mula, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kejadian 22 ayat 18. Terima kasih. Kejadian 22 ayat 18. Oleh keturunan mula, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kejadian 22 ayat 18. Terima kasih. Halo teman-teman, kali ini saya akan hafal anak-anak Yakub. Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad, Asher, Isakar, Zebulon, Yusuf, Benyamin, Dina. Itulah nama-nama anak Yakub. Terima kasih. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad, Asher, Isakar, Zabulon, Yusuf, Benyamin, Dina, anak perempuan, Dina, anak perempuan, Dina, anak perempuan, semua anak Yakub. Terima kasih. Anak-anak Yakub: Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad, Asher, Isakar, Zebulon, Yusuf, Benyamin, Dina. Itulah anak-anak Yakub. Terima kasih. Anak-anak Yakub: Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad, Asher, Isakar, Zebulon, Yusuf, Benyamin, Dina. Anak-anak Yakub. Anak-anak Yakub: Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad, Asher, Isakar, Zebulon, Yusuf, Benyamin, Dina. Anak-anak Yakub. Terima kasih. Anak-anak Yakub: Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad, Asher, Isakar, Zebulon, Yusuf, Benyamin, Dina. Anak-anak Yakub: Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad, Asher, Isakar, Zebulon, Yusuf, Benyamin, Dina. Terima kasih. Anak-anak Yakub: 1. Ruben, 2. Simeon, 3. Lewi, 4. Yehuda, 5. Dan 6. Naftali, 7. Gad, 8. Asher, 9. Isakar, 10. Zebulon, 11. Yusuf, 12. Benyamin, 13. Dina. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan.
kita persiapkan hati dan pikiran kita menghadap Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih banyak ya Bapa, hanya karena tuntunan dan penyertaan-Mu kami boleh beribadah di pagi hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan hari ini. Biarlah Engkau yang menuntun kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang penuh dengan kerendahan hati, meneladani Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Terima kasih banyak ya Bapa, pimpin tuntun kami semua sebagai anak-anak sekolah minggu maupun guru-guru sekolah minggu dari kolom 1 sampai kolom 11 di Jemaat Kemim Bukit Hermon. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang akan selalu menuntun langkah kaki kami dalam kami menjalani hari-hari kami. Engkau yang menuntun kehidupan kami dalam kami beraktivitas setiap hari. Dalam pertumbuhan anak-anak sekolah minggu, biarlah Engkau selalu memberkati mereka dengan kuat, sehat yang berasal daripada Tuhan Yesus saja. Lindungi ya Tuhan kami semua di tengah pandemi wabah COVID-19 ini. Biarlah ya Tuhan Engkau yang akan selalu menjadi kekuatan, yang akan selalu menjadi pengharapan dan penghiburan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Memberkati juga orang tua kami yang ada bersama-sama dengan kami di rumah maupun yang jauh dari kami. Biarlah Engkau yang akan selalu melindungi mereka, memberikan mereka kesehatan, kekuatan yang berasal daripada Tuhan Yesus saja, serta hikmat dalam mereka mendidik kami sebagai anak-anak. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat pelayanan anak sekolah minggu Jemaat Kemim Bukit Hermon. Biarlah Engkau yang akan selalu menjadi penuntun kami. Engkau yang akan memberikan kami semua, guru-guru sekolah minggu, hati sebagai seorang hamba untuk tetap semangat melayani. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat persembahan yang sudah kami berikan. Berkatilah persembahan itu, pakailah persembahan itu untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami mau bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang boleh mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu di pagi hari ini telah selesai.
diucapkan terima kasih kepada pertama, teman-teman, guru-guru sekolah minggu, dan orang tua. Kedua, kepada Encik Marlina Rombon yang sudah memimpin ibadah. Ketiga, tim gerak dan lagu anak-anak dan guru-guru sekolah minggu kolom 4. Keempat, tim multimedia jemaat. Kelima, Bapak Lexi Mandagi sebagai pemilik TV kabel. Keenam, kostur dan petugas kebersihan. Dan ada pesan buat orang semua, pakai masker. Kedua, cuci tangan dengan sabun. Ketiga, hindari kerumunan. Keempat, berdoa. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Shalom.